saya Heni Lestari dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 6, IAIN Ponorogo. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK. Baiklah, sebelum kita masuk di materi, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan IAIN Ponorogo. Jadi untuk adik-adik khususnya lulusan dari SMA, SMK, MA dan sederajat yang ingin melanjutkan kuliah, tetapi ada kendala seperti takut jauh, kemudian takut biaya mahal, terus takut swasta dan lain sebagainya. Nah, kami punya solusi, yakni IAIN Ponorogo. IAIN Ponorogo memiliki 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ketiga ada Fakultas Syariah, dan yang keempat ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Nah, dari keempat fakultas terdiri dari beberapa prodi atau jurusan. Kalau di Tarbiyah tadi ada pendidikan agama Islam, pendidikan PAUD, ada pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Kemudian yang di Fakultas Ekonomi itu juga ada lain-lain. Jadi intinya dari keempat fakultas ada beberapa prodi yang insya Allah memenuhi minat dan bakat dari adik-adik semuanya. Nah, untuk info lengkapnya bisa dicek di link di bawah ini ya. Oh iya, satu lagi, IAIN Ponorogo sekarang sudah ada kampus baru. Kampus pertama ada di pusatnya di Jalan Pramuka, dan di kampus kedua ada di Jenangan. Dan jangan khawatir buat kalian yang takut berkaitan dengan biaya, dan ada solusi buat kalian yang aktivis, PAVED dan lain sebagainya. Di IAIN Ponorogo juga memfasilitasi beasiswa, yang mana beasiswa ini bermacam-macam. Nah, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya, kalian bisa cek di link di bawah ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung ke materi saja ya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan rukun iman. Sudah belajarkah kalian tentang rukun iman? Masih ingatkah? Atau sudah lupa? Baik, langsung saja kita ulas satu persatu berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman dilihat dari asal katanya berasal dari 2 kata, yakni rukun dan iman. Rukun berarti segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum seseorang melakukan sesuatu. Dan iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah iman, yakni meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan suatu perbuatan. Jadi rukun iman merupakan suatu tiang-tiang fondasi bagi seorang muslim, atau tiang-tiang fondasi yang menjadi faktor utama dalam orang muslim. Nah, seperti yang kita ketahui, rukun iman itu ada 6. Nah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar ada, Allah itu esa, dan Allah itu maha pencipta segalanya. Percaya kepada Allah tidak hanya dengan kata-kata, tetapi kita harus membuktikannya dengan perbuatan, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kewajiban beriman kepada Allah itu tidak hanya bagi orang muslim atau manusia saja, tetapi juga jin. Jadi antara manusia dan jin juga diperintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Kita ketahui bahwa benar-benar antara manusia dan jin memang ditakdirkan untuk bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun iman yang kedua yakni iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah berarti kita percaya bahwa malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat diberi tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, malaikat-malaikat Allah yang harus kita ketahui itu ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan juga Ridwan. Jadi, iman kepada malaikat Allah berarti kita meyakini sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar diutus oleh Allah sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 2 itu dijelaskan berkaitan dengan iman kepada malaikat, yang mana bunyi dari Quran surat An-Nahl ayat 2 yakni Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, yang artinya Dia menurunkan kepada malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab yang ada itu diberikan dari Allah sebagai pedoman bagi umat manusia. Jadi kitab Allah ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat ada kitab Al-Quran. Untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, di sini saya punya lagu. Lagunya gimana? Nih. Kitab Allah ada 4. 1 Taurat untuk Nabi Musa, 2 Zabur untuk Nabi Daud, 3 Injil untuk Nabi Isa, yang keempat itu Al-Quran untuk Nabi kita semua. Nah, itu adalah salah satu tips untuk memudahkan kita mengingat 4 kitab yang harus kita ketahui. Kita boleh mengetahuinya, tetapi kita tidak boleh meyakini semuanya. Jadi kita cukup mengetahuinya saja, dan kita harus percaya kepada kitab Al-Quran karena kita sebagai umat muslim. Iman kepada kitab-kitab Allah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136, yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rukun iman yang keempat yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah itu diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu ataupun menyampaikan kabar baik kepada umatnya. Nah, Rasul ataupun Nabi yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui itu ada 25, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Adapun Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul asmi
bisa menyingkatnya dengan Mim, yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi tadi yang saya sebutkan adalah nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Nah, di sini ada perbedaan sedikit antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu jika diberikan wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kalau rasul itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah itu wajib untuk diberitahukan kepada umat muslim seperti itu. Nah, adapun surat ataupun ayat yang menjelaskan tentang iman, surat An-Nahl ayat 36 yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima yakni iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu benar-benar ada. Nah, apa yang dimaksud hari kiamat? Hari kiamat berarti berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Alam semesta akan hancur, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia pun nggak akan ada yang selamat dalam kiamat ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 6 dan 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Nah, dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Dan di sini hari kiamat itu dibedakan menjadi dua, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro, yakni kiamat besar. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang hanya dialami oleh sebagian makhluk hidup saja. Contohnya seperti orang meninggal, adanya tsunami, adanya gempa bumi, kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang penting berkaitan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil ini adalah kiamat yang hanya dialami oleh sebagian makhluk hidup saja. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini adalah kiamat yang menghancurkan seluruh alam semesta. Jadi dalam kiamat kubro ini semua manusia, semua hewan, tumbuhan, binatang-binatang itu akan mati, akan hancur. Alam semesta juga akan hancur. Jadi dalam kiamat ini tidak akan ada yang tersisa, tidak ada yang bisa menghindarinya. Semoga kita semua dapat selamat dari guncangan kiamat tersebut yang mengerikan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan kita tidak bersama orang-orang yang tercemar. Nah, hikmah dari kita beriman kepada hari kiamat adalah memberikan kita keimanan dan juga kita lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan nantinya akan mendapat pembalasan di hari pembalasan. Jadi dengan kita mengimani, kita meyakini hari kiamat itu benar-benar terjadi, kita akan lebih berhati-hati dan juga kita akan lebih taat kepada Allah SWT. Yang keenam, yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini berkaitan dengan takdir Allah. Qada dan qadar itu berasal dari dua kata, yaitu qada dan qadar. Qada berarti ketetapan dan juga qadar berarti ukuran atau perbandingan. Qada berarti ketetapan yang sudah diberikan Allah sejak kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir, ketetapan itu sudah dibuat. Sedangkan qadar itu adalah ukuran atau perbandingan yang mana juga ditentukan oleh Allah SWT, dan ukuran atau perbandingan ini setiap manusia memiliki ukuran dan perbandingan yang berbeda-beda. Tetapi seperti yang kita ketahui, qada dan qadar ini biasanya
dijadikan istilah yang jadi satu, diartikan sebagai ketetapan yang dijadikan sebagai sumber hukum Allah atau sumber hukum ketetapan Allah seperti itu. Beriman kepada qada dan qadar dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 70. Nah, dalam ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa takdir Allah itu benar-benar ada. Bicara tentang takdir dibedakan menjadi dua, yakni takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi takdir ini bisa dirubah oleh umatnya. Contohnya, orang yang rajin bekerja tidak menutup kemungkinan mereka akan kaya. Kemudian yang kedua contohnya adalah orang yang rajin belajar, disiplin, itu juga akan menjadi orang yang pandai. Jadi mereka tidak akan bodoh ketika dia mau berusaha untuk belajar. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari usaha seseorang dalam mengubah takdir tersebut. Nah, yang kedua tadi adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak dapat dirubah. Yang mana contohnya seperti jodoh, rezeki, dan juga kematian. Nah, jadi ketiga contoh ini adalah takdir mubram, yang mana ini tidak bisa diubah oleh umatnya. Kalau takdir mu'alaq tadi bisa dirubah oleh umatnya, tetapi kalau takdir mubram ini tidak bisa diubah karena ini sifatnya sudah menetap seperti itu. Nah, hikmah kita beriman kepada qada dan qadar adalah kita akan lebih berusaha untuk beriman, lebih berusaha untuk berserah diri kepada Allah, dan kita juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita akan menjadi seseorang yang bisa, karena segala sesuatu itu tergantung dengan niat dan usaha kita. Seperti tadi, ketika kita ingin pandai berarti kita juga harus rajin belajar. Ketika kita ingin menjadi seseorang yang punya atau seseorang yang kaya, kita juga harus rajin bekerja dan kita tidak boleh bermalas-malasan. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan buat kalian semua dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mereview materi tentang rukun iman yang mana tadi ada 6. Di sini saya ada lagu yang mana lagunya seperti tombol hati. Udah bisa kan? Nah, kita coba ya. Iman ada 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada yang kuasa. Yang kedua, iman pada malaikatnya. Yang ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman pada rasul-rasul. Yang kelima, iman pada hari kiamat. Yang keenam, iman pada qada dan qadar. Itu semua adalah rukun iman. Nah, tapi itu contohnya. Tapi mohon maaf tadi lagunya itu agak fals ya, jadi nanti bisa dikembangkan sendiri. Nah, mudah-mudahan tadi bisa untuk mereview dan juga memudahkan kita untuk mengingat-ingat tentang rukun iman. Jadi mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin. Sebelum saya tutup, ada satu pantun, yakni kalau ada sumur di ladang boleh kita minum.